Pendeta pertama yang masuk neraka, pendeta Siapa itu? Yudas. Saudara-saudara, heran tidak engkau melihat pendeta masuk neraka? Saya kasih tahu, tidak heran. Di dalam neraka banyak pendeta. Pendeta yang palsu, pendeta pembohong, pendeta menyeleweng Alkitab, pendeta tidak setia, pendeta yang motivasinya untuk uang, mereka akan masuk neraka. Di dalam neraka ada majelis-majelis, syamas-syamas, tua-tua, ada wali kota, ada gubernur yang korupsi, saudara-saudara. Shalom, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa bersama saya, Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur saat ini saya bisa sekali lagi berbagi video kepada saudara untuk terus saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mendorong supaya setiap kita tetap maju di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Video yang ada di depan tadi itu menurut saya salah satu penggalan video yang isinya tidak main-main. Itu kalau ibarat makanan, kalau ada makanan yang kategori bubur, atau mungkin lebih di bawah lagi, bubur saring, atau makanan baby ya, bubur sun. Kalau penggalan video pasti pentong tadi di depan itu kategori bagi saya ya. Itu kayak kalau kami di NTT bilang seibabi sambal luat pakai kurus padi. Nah itu ya, seibabi itu satu daging khas NTT, daging babi. Kebetulan saya pakai baju NTT. Seibabi pakai sambal luat atau mungkin sambal yang cocok, tapi kurusnya sambalnya tuh cilinya tuh biasa di NTT bilang kurus padi. Itu pedasnya minta ampun. Dan saya ketika lihat khotbah itu, karena saya adalah pendeta, maka pertama-tama saya menarik kepada diri saya dulu. Saya terbiasa khotbah keras juga, menegur orang. Dan ketika mendengar khotbah pendeta lain yang juga keras, tapi kita bisa rasa gitu loh, bahwa ini kerasnya benar dan tulus. Maka wajib hukumnya untuk kita juga menarik ke diri kita sendiri. Karena tadi bicara tentang pendeta yang masuk neraka, dan jangan kaget kalau ada pendeta masuk neraka, maka saya pertama-tama mau tarik ke diri saya sebagai pendeta. Saya waktu temukan video ini, saya bahagia, saya senang, dan saya tunggu momen yang pas untuk saya bisa menanggapinya. Dan hari inilah momen yang pas. Dan sekali lagi, saya menarik pertama-tama untuk diri saya, Pendeta Mel Atok. Mendengar adanya khotbah yang isinya menyatakan dengan keras keyakinan Pendeta Stephen Tong sebagai orang tua, hamba Tuhan yang sudah melanglang buana di dalam pemberitaan Injil. Beliau yakin sekali kalau banyak pendeta yang masuk neraka. Ya. Dan saya pikir itu tidak mengagetkan sekalipun khotbahnya pendek saja. Tetapi faktanya kalau kita belajar di Alkitab, memang ada orang-orang yang melayani, berkhotbah, tapi ujung-ujung masuk neraka kan. Menurut Matius 7 ayat
21 sampai 23 itu. Matius 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Jadi orang-orang ini juga menyapa Yesus sebagai Tuhan. Berarti ini bisa kita kaitkan dengan orang Kristen. Ya. Dikatakan, bukankah kami bernubuat? Bernubuat itu bukan hanya bersifat meramalkan sesuatu yang terjadi di depan, tapi bernubuat itu juga bicara tentang khotbah, memberitakan Injil. Nah, pendeta di dalam, ya. Maka saya pikir hamba Tuhan dengan pengalaman dan tingkat pengetahuan seperti pendeta Stephen Tong, sudah pasti beliau tidak asal bunyi. Ya. Dan memang ada dasar ayatnya. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Ini yang suka pelayanan pelepasan, usir-usir setan, apalagi kalau di NTT biasa ada istilah doa tempala rumah, doa untuk gedung supaya setan jangan masuk. Ini juga masuk di dalamnya. Apalagi dan mengadakan banyak mujizat, bukan demi nama yang lain, demi namamu juga. Jadi ternyata daftar orang-orang yang masuk neraka ini pengkhotbah, suka usir setan, lalu atau terbiasa usir setan, lalu bikin banyak mujizat. Jadi Bapak Ibu, kawan-kawan, kalau kita lihat firman ini memberi informasi yang luar biasa ya. Dan saya yakin ini hanya contoh saja. Ya. Cuma contoh dari beberapa pelayanan. Bisa jadi di sini juga ada majelis yang sudah 2 periode. Bisa jadi ada ketua persekutuan doa. Bisa jadi ada panitia KKR. Bisa jadi ada panitia pembangunan gereja. Dan lain sebagainya. 23 dari Matius 7. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Ini mereka-mereka yang panggil Yesus Tuhan dan sibuk pelayanan. Ya, aktif. Tapi Tuhan Yesus terang-terangan dan sikap Tuhan Yesus terang-terangan ini sangat mengagetkan. Ayatnya yang ke-23 lanjutan. Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Kalimat ini menarik. Bukan bilang, dulu aku pernah kenal kamu, tapi sekarang aku tidak kenal. Bukan. Aku tidak pernah kenal kamu. Ada seorang teolog menanggapi ayat ini dan dia berkata, satu kali Tuhan mengenal orang, dia kenal sampai selama-lamanya. Satu kali Tuhan tidak mengenal orang, Tuhan tidak akan pernah mengenal orang itu sampai selama-lamanya. Siapa mereka? Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, makanya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini orang-orang berseru tentang Tuhan, juga pelayanan, tapi kelakuannya mereka menyangkal Tuhan. Jadi dari ayat ini ketahuan, ya, ada jenis penyangkalan di mana mulut berkata, aku kenal Tuhan. Mulut berkata, haleluya, puji Tuhan, GBU, God bless you, Hosana, dan lain sebagainya. Tapi ternyata jahat. Ada orang menyangkal seperti Petrus karena situasi kondisi dia kenal. Bahkan dia sudah berusaha mengikuti Tuhan sampai di halaman rumah Kayafas. Dan itu
pengorbanan dan perjuangan yang luar biasa. Tapi akhirnya jatuh juga. Kita tahu kenapa Petrus jatuh. Petrus tidak berjaga-jaga di Taman Getsemani, tidak berdoa. Petrus pernah berjanji bahwa dia tidak akan menyangkal Tuhan. Dia rela masuk penjara, bahkan rela mati bersama Tuhan. Tapi semua janji itu dibangun di atas dasar yang salah. Dasar apa? Dasar percaya kepada diri sendiri. Makanya jatuh. Lalu akhirnya dia menyangkal. Ya, tapi bagaimanapun itu kejatuhan yang tidak mudah. Kejatuhan yang tidak mudah untuk dimasuki oleh orang lain. Jadi kita juga tidak bisa menghakimi Petrus. Tapi berkaitan dengan Matius 7 ayat 21-23 ini menarik. Bahwa ada orang menyangkal Tuhan dengan perbuatan. Dan ini ada data pembanding yang sangat eksplisit. Sangat kuat seputaran orang-orang yang tidak menyangkal dengan kata-kata. Tapi menyangkal dengan perbuatan. Mari kita lihat. Titus pasal 1 ayat 16. Dikatakan demikian, saudara-saudara. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Ingat ya, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi memang ini tantangan kita bersama. Dan sekali lagi saya tarik ini ke diri saya. Karena Paulus dalam surat yang lain di Efesus pasal 5 ayat 15, Paulus bilang begini. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi pertama-tama lihat dirimu, jangan lihat orang dulu, gitu kan. Jadi waktu mendengar khotbah Pak Stephen Tong yang saya kategorikan makanan keras ini, saya langsung tarik ke diri saya. Karena Pak Stephen Tong bilang, banyak pendeta masuk neraka. Wow. Itu luar biasa buat saya, luar biasa. Maksudnya luar biasa kerasnya. Nah itu bagi saya tidak tahu apakah kawan-kawan pendeta yang lain mau tarik pelajaran itu, saya tidak tahu. Tapi menurut saya kalau saya boleh saran, harusnya kita tarik ke diri kita. Karena kita semua kalau berkhotbah kita mau orang lain dengar kita. Saatnya kalau orang lain bicara, kita harus dengar mereka. Gitu. Dan ini khotbah tadi penggalannya luar biasa. Jadi memang kalau bicara tentang orang-orang yang bahkan aktif melayani masuk neraka, saya yakin itu benar. Dengan dasar-dasar yang tadi ya. Ada lagi ayat-ayat yang lain yang menurut saya sangat keras juga. Misalnya di dalam Roma ya, pasal 1 tuh ayat 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Maksudnya dosa yang di ayat-ayat sebelumnya. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Jadi Bapak Ibu, kawan-kawan, orang Kristen, para pendeta, dimanapun Anda berada, bagaimana kalau saudara sudah lihat ini ya? Kita tidak tahu kita mati kapan. Tapi kalau memang kita orang-orang yang belum bertobat, lebih baik kita bertobat. Saya tidak punya kuasa untuk, atau pendeta siapapun, pasti Pontong juga
tidak punya kuasa untuk menuduh personnya, orangnya siapa, tidak. Tapi beliau hanya garis besarnya saja toh. Dan dimulai diwakilkan dengan Yudas. Yudas itu melayani, tapi masuk neraka. Tapi ada orang juga seperti Paulus. Jahat, tapi bertobat. Akhirnya jadi pelayan, setia sampai mati masuk surga. Nah, jadi maksud saya begini. Tadi yang Pak Stephen Tong contohkan itu kan banyak. Pendeta, majelis, gubernur, wali kota. Jadi saya waktu nonton ini, saya bilang, aduh, ini harus buat dulu. Sebagai bentuk, rasa saya diberkati, dan saya tidak mau diberkati sendiri. Mau ingatkan kawan-kawan pendeta, kawan-kawan Kristen semuanya, dimanapun Anda berada. Ya, kiranya khotbah yang sederhana ini, atau renungan yang sederhana, di dalam respon saya terhadap penggalan video Pak Stephen Tong yang keras itu, kiranya menjadi berkat bagi kawan-kawan semua. Tak usah tersinggung hanya gara-gara kita beda denominasi, ya. Wah, Pak Stephen Tong kan bukan dari organisasi saya. Oh, bukan itu, bukan masalah itu. Masalahnya beliau ngomong itu kalau kita gali, dasar firmannya banyak. Ya. Jadi menurut saya ya sudah. Kita terima dengan rendah hati, lalu kita berbenah diri, ya. Syaratnya cuma satu kok, terima Tuhan Yesus, bertobat sungguh-sungguh. Jangan hanya di mulut dan di otak saja. Nanti kita hanya berseru Tuhan, 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 tapi ujung-ujung kita terhilang. Saya Pendeta Mel Atok, kiranya renungan ini berkenan kepada kawan-kawan semua. Sebarkanlah menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom.